Halo, perkenalkan nama saya Deva Juniarta Bruklawi, kelas 2A24 dengan NPM 250306160, mata kuliah Pendidikan IPA kelas tinggi. Di sini saya akan memperhatikan cara hasil mengajar saya dengan tema gaya dan gerak. Selamat pagi anak-anak. Apakah kabar kalian hari ini? Oke, baik semua ya. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang gaya dan gerak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Di sini hadir semua kan? Ya, mantap. Saya akan memberikan materi kita tentang gaya dan gerak. Siapa yang tahu arti gaya dan gerak? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian gaya dan gerak. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerak pada benda yaitu gaya gravitasi, tarikan dan dorongan yang terjadi. Gaya memiliki beberapa macam dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Gerak adalah perpindahan tempat, perubahan percepatan suatu benda karena adanya gaya. Sebuah benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan dari titik acuan. Titik acuan merupakan suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedua benda. Gerak sendiri memiliki 3 jenis, yaitu gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Perbedaan gaya dan gerak. Gaya dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerak disebabkan oleh adanya gaya. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda dari dorongan atau tarikannya, sedangkan gerak tidak mempengaruhi bentuk benda. Gerakan benda dapat disebabkan oleh adanya gaya, sedangkan benda yang bergerak belum tentu memiliki gaya. Gaya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun dapat dirasakan, berbeda dengan gerak yang bisa dilihat. Gerak dipengaruhi oleh gaya, sedangkan gaya tidak harus dipengaruhi oleh gerak. Hubungan antara gaya dan gerak. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak di tempatnya atau bergerak dengan cara berpindah. Sementara gerak menurut KBBI adalah peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak pada suatu benda dapat terjadi karena pengaruh gaya. Jadi, gerak dan gaya saling berhubungan. Jenis-jenis gaya. Gaya magnet. Kekuatan yang menarik jarum, paku, atau benda logam lainnya yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bentuk magnet beragam, ada yang berbentuk jarum, ada juga berbentuk huruf U, berbentuk silinder, berbentuk lingkaran, dan ada yang berbentuk batang. Gaya otot. Gaya otot adalah kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering dilakukan pada saat kita mengangkat beban atau sedang senam di sekolah. Apabila kita sering melakukan olahraga,
maka ototmu akan bertambah besar dan kuat. Gaya pegas, kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Misalnya, saat kamu bermain panahan, karet mampu mendorong anak panah terlontar dengan cepat dan jauh. Gaya gesekan. Bila kedua benda saling bergesekan, maka antara keduanya akan muncul gaya gesek. Gaya gesek bisa menguntungkan dan merugikan. Bila kita berjalan di jalan yang kering, antara sepatu dan jalan akan muncul gaya gesek. Gaya gravitasi bumi. Kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Bila kamu melempar benda ke atas, baik dari kertas, pensil, atau benda lain, maka semua benda itu akan jatuh ke bawah. Gaya listrik statistik. Gaya listrik statis. Kekuatannya yang memiliki benda yang bermuatan listrik atau menarik benda. Untuk melihat adanya gaya listrik statis, bisa dicoba dengan menggosok-gosok penggaris pada rambut kering kita. Contoh gaya dan gerak. 1. Gaya karena gaya otot. 1. Gerak karena gaya otot. Pada saat mengayuh sepeda, saat berolahraga, bermain tarik tambang, mendorong lemari menggunakan kekuatan dua tangan. B. Karena gaya gerak karena gaya pegas. Pada saat kamu bermain ketapel listrik statis, kekuatannya yang memiliki benda yang bermain ketapel listrik statis. Kekuatannya yang memiliki benda yang bermuatan listrik atau menarik benda. Untuk melihat adanya gaya listrik statis, bisa dicoba dengan menggosok-gosok penggaris pada rambut kering kita. Contoh gaya dan gerak. 1. Gaya karena gaya otot. 1. Gerak karena gaya otot. Pada saat mengayuh sepeda, saat berolahraga, bermain tarik tambang, mendorong lemari menggunakan kekuatan dua tangan. B. Karena gaya gerak karena gaya pegas. Pada saat kamu bermain ketapel, bermain panahan, kita dapat memanfaatkan karet yang direnggangkan untuk mempermudah anak panah yang terlempar jauh dan cepat. C. Gaya karena gaya mesin. Gaya mesin yang dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan berat seperti 1. Mobil pengeruk, 2. Bulldozer, 3. Berbagai mesin yang digunakan dalam bidang industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. 1. Bentuk benda. Bentuk benda yang berbeda juga mempengaruhi apakah suatu bentuk benda lebih mudah bergerak atau tidak. Misalnya, benda yang berbentuk lingkaran lebih mudah bergerak dibandingkan benda segitiga atau segi empat. Ini karena segitiga dan segi empat memiliki sudut-sudut. 2. Berat benda. Ukuran benda atau berat benda semakin kecil ukuran berat benda atau semakin ringan berat benda, semakin mudah digerakkan. Contohnya, benda yang terbuat dari plastik ringan dibandingkan benda yang dibuat dari besi sehingga lebih mudah digerakkan. 3. Luas permukaan benda. Luas permukaan benda juga mempengaruhi gerak benda, teman-teman. Semakin luas permukaan suatu benda, maka semakin lambat gerak jauh benda. Sebaliknya semakin sempit permukaan benda, maka semakin sempit gerak jatuh benda. Misalnya, kertas yang diremas dan kertas biasa dijatuhkan ke lantai, maka kertas yang diremas dengan permukaan lebih kecil akan jatuh lebih cepat. Permukaan bidang dilalui benda. Benda lebih mudah bergerak jika melalui permukaan bidang yang halus dan licin.
Sedangkan benda yang kasar akan lebih sulit digerakkan. Misalnya, mobil melambat dan tersendat saat bergerak di jalan yang berbatu dibandingkan saat bergerak di jalan beraspal. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Saya akan tutup pertemuan kita pada minggu berikutnya. Terima kasih.